Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Arifah, NIM 19604221061. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi ekstremitas superior dan truncus atau batang tubuh pada gerakan push up. Pada gerakan push up ini, yang pertama sendi yang berperan adalah articulatio humeri dengan aksis transversal dan gerakan antifleksi. Untuk tulang yang bergerak yaitu os clavicula, os scapula, dan os humerus. Untuk os clavicula yaitu ada bagian-bagian yaitu ekstremitas acromialis, ekstremitas sternalis, facies articularis acromialis, facies articularis sternalis, linea trapezoidea, tuberculum conoideum, impressio ligamenti costoclavicularis. Untuk os scapula yaitu ada acromion, tuberculum supraglenoideae, processus coracoideus, fossa supraspinata, fossa infraspinata, cavitas glenoidealis, tuberculum glenoidealis, facies articularis acromion, angulus inferior. Nah, untuk os humerus sendiri yaitu ada caput humeri, column anatomicum, tuberculum majus, tuberculum minus, column cisurgisum, crista tuberculum majoris, crista tuberculum minoris, fossa radialis, fossa coronoidea, fossa alecrani, facies anterior lateralis, facies anterior medialis, margo lateral, margo medial. Nah, untuk otot penggeraknya sendiri yaitu ada M-deltoideus pars clavicularis, ada pectoralis major pars clavicularis, coracogracialis, dan bicebrasi. Dan alasan gerakannya yaitu otot penggerak antifleksi menyilangi aksis transversal pada bagian articulatio humerus. Untuk yang kedua yaitu articulatio cubiti, dan gerakannya yaitu ekstensi dan aksisnya yaitu transversal. Dan untuk tulang yang berperan yaitu os humerus, os radius, dan os ulna, dengan bagian-bagian yaitu os ulna olecranon, incisura tricellaris, processus coronoideus, incisura radialis, margo lateralis, margo medialis, margo posterior, facies anterior, facies posterior. Dan untuk radiusnya yaitu fovea articularis, column radi, tuberositas radi, margo interosea, margo anterior, facies posterior atau facies anterior, processus styloideus. Dan otot yang berperan yaitu M. triceps brachii, M. anconeus, dan extensor carpi radialis brevis, extensor carpi radialis longus, dan extensor digitorium communis, extensor carpi lunaris. Dan untuk alasan gerakannya yaitu kontraksi otot penggerak ekstensi menyelangi aksis transversal pada bagian articulatio cubiti. Untuk yang ketiga yaitu radiocarpea, dengan di sini tulang yang berperan yaitu os radius, os ulna, os carpalia, os metacarpalia, dan ossa digitorium. Nah, untuk os carpalia sendiri ada os capitoideum, os capitatum, os trapezoideum, os trapezium, os lunatum, os possiforme, os trigonetum, os hematum. Nah, untuk yang ossa digitorium itu ada palang medialis, palang proximalis, dan palang distalis. Nah, untuk otot yang berperan sendiri ada abductor pollicis, flexor pollicis brevis, abductor pollicis brevis, flexor mini brevis, abductor digiti minimi brevis. Nah, untuk alasan gerakannya sendiri yaitu otot penggerak fleksi menyilangi aksis transversal pada radiocarpea. Untuk yang terakhir yaitu ada vertebrae atau
sendi-sendi tulang belakang diartrosis articulatio plana yang bergerak ekstensi atau gerak penstabilan pada saat push up dengan aksisnya transversal, dan tulang-tulang yang berperan yaitu ada tulang belakang yang terdiri dari vertebrae cervicalis yang terdiri dari 7 ruas, terus ada vertebrae thoracalis yang terdiri dari 12 ruas, dan ada vertebrae lumbalis yang terdiri dari 5 ruas. Yang keempat yaitu ada vertebrae sacralis yang terdiri dari 5 ruas, dan ada coccygealis yang terdiri dari 4-5 ruas. Dan ada tulang rusuk atau os costae. Di sini os costae itu terdiri dari caput, fascies articularis capitis costae superior, fascies articularis capiti costae inferior, ada crista capitis costae, column costae, tuberculum costae, fascies articularis, tuberculi costae, fascies articularis, tuberculum costae, tubercula angulus, tuberculi sulcus. Dan selanjutnya ada tulang sternum yang terdiri dari incisura jugularis, incisura clavicularis, incisura costalis 1, incisura costalis 2, terus ada manubrium sterni, corpus sterni, dan angulus sterni. Dan untuk otot penggerak stabilitas tulang belakang pada saat push up sendiri ada erector spinae yang terdiri dari spinalis, longus, dan ilicostalis. Selanjutnya ada quadriceps femoris yang terdiri dari rectus femoris, vastus lateral, vastus medial, dan vastus intermedius. Selanjutnya ada obligus extensor abdomina dan rectus abdominis. Nah, untuk alasan gerakannya sendiri yaitu otot penggerak ekstensi atau stabilitas pada tulang belakang itu menyilangi aksis transversal pada bagian vertebrae. Nah, sekian presentasi dari saya. Banyak salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.